Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penancapan tiang pancang pertama pembangunan gedung baru KPK pada Senin pagi. Pembangunan gedung baru KPK sebagai rangkaian awal memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Dihadiri pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijayanto dan Busro Mukodas serta penggiat anti korupsi lainnya Senin pagi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penancapan tiang pancang pertama pembangunan gedung baru KPK. Gedung baru KPK dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi ini bertemakan secure, smart, dan green yang akan dibangun dalam 2 tahapan. Tahap pertama bangunan utama 16 lantai, di mana terdapat 70 ruang pemeriksaan, serta dilengkapi 2 lantai basement dengan muat kendaraan sebanyak 280. Pada tahapan berikutnya akan dibangun bangunan penunjang yang merupakan penjara bagi para koruptor dengan 50 ruangan. 40 ruangan bagi terpidana laki-laki dan 10 ruangan bagi terpidana wanita. Anggaran pembangunan gedung baru KPK sebagian dihasilkan dari sumbangan penggiat anti korupsi sebanyak 400 juta rupiah. Dalam keterangan persnya, Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto menyatakan alasan KPK sengaja memilih tanggal 9 Desember 2013 sebagai hari penancapan tiang pertama pembangunan gedung baru KPK di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sebagai rangkaian awal pelaksanaan Hari Anti Korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Selanjutnya, Bambang mengatakan alasan lainnya dipilih tanggal 9 Desember 2013 dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun politik di mana KPK memiliki kepentingan dalam mengawal proses pesta demokrasi di pemilu 2014. Sengaja dipilih tahun ini dan tanggal ini karena tahun depan adalah tahun politik. Bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang mampu memilih pemimpin-pemimpin terhebatnya. Dan KPK punya kepentingan supaya proses politik tahun depan itu menjadi proses yang juga baik. Dan kami nanti akan integrasikan gagasan-gagasan pemberantasan korupsi. Itu nanti akan kita marketingkan kepada calon-calon presiden dan calon-calon anggota parlemen. Pembangunan gedung baru KPK digarap oleh perusahaan PT Hutama Karya sebagai pemenang tender. Kontrak pembangunan gedung baru KPK sendiri merupakan kontrak tahun jamak yang akan berakhir pada tahun 2015. Dari Jakarta, Dia Windy dan Eko Yulianto melaporkan. Ketua KPK Abraham Samad menyesalkan ketidakhadiran Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dalam pemanggilan KPK pada pekan lalu. Abraham berjanji akan memanggil Atut jika yang bersangkutan kembali mangkir dari pemanggilan KPK. Ketua KPK Abraham Samad sepertinya tak main-main dalam membongkar kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. Bahkan Abraham geram melihat Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah mangkir dalam pemanggilan KPK pada pekan lalu. Saat itu Atut seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus sengketa Pilkada Lebak, namun Atut memilih menghadirkan kegiatannya. Abraham pun menyesalkan ketidakhadiran Atut dan berjanji akan memanggil paksa Atut jika yang bersangkutan kembali mangkir dalam pemanggilan KPK berikutnya. Oleh karena itu, sebagai warning saya, yang bersangkutan Ibu Atut nanti dalam pemanggilan berikutnya harus segera memenuhi panggilan, harus segera datang. Kalau yang bersangkutan tidak datang, KPK akan datang ke Banten untuk menjemputnya. Nama Atut masuk sebagai pihak yang diperiksa KPK terkait kasus dugaan sengketa Pilkada Lebak. KPK menganggap Atut mengetahui kasus tersebut. Kasus ini terbongkar setelah mantan Ketua MK Akil Mokhtar tertangkap tangan oleh KPK. Selain Akil, ada tersangka lain dalam kasus tersebut, yakni adik kandung Atut yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan, yakni Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, dan seorang pengacara Susitur Handayani. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan tetap mengusung penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Mahkamah Konstitusi yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca penangkapan mantan Ketua MK Akil Mukhtar oleh KPK. Fraksi PDI Perjuangan menilai saat ini Perpu yang dikeluarkan Presiden tidak ada urgensinya. Usai membuka rapat kerja fraksi di Jakarta Senin siang, Ketua Fraksi DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan, fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan tetap mengusung penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Mahkamah Konstitusi atau MK yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca penangkapan mantan Ketua MK Akil Mukhtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penolakan tersebut Puan menilai saat ini Perpu yang dikeluarkan Presiden tidak ada urgensinya, seperti jumlah hakim MK yang berkurang 1 menjadi 8 orang pasca Akil Mukhtar dipecat. Puan menambahkan dengan kondisi demikian MK belum dinyatakan dalam kondisi darurat, karena terbukti lembaga MK masih dapat beroperasi. Berkaitan dengan Perpu MK, memang sikap fraksi menolak dikeluarkannya Perpu MK karena memang sampai hari ini kami merasa bahwa tidak ada urgensi yang mengharuskan kemudian sampai Presiden mengeluarkan Perpu. Dari 9 hakim kan hanya 1 yang bermasalah, 8 tidak. Artinya sebenarnya MK itu masih bisa berjalan sebagaimana tugasnya. Diketahui pasca tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mukhtar oleh KPK, Presiden SBY menyatakan 5 hal penyelamatan MK, salah satunya menyiapkan Perpu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK. Perpu tersebut juga mengatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial. Dari Jakarta, Dia Windy dan Eko Yulianto melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.